sekarang di sebelah Wanto sama Wulan ini kita sudah ketemu secara langsung sama owner dari Guns Cafe, Kak Didi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Kak. Sore. Apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah baik. Sehat. Sehat luar biasa. Sehat, kalau tidak sehat tidak mungkin ketemu Iya. kita. Mungkin di sini kalau tidak sehat. Kalau tidak sehat di rumah sakit. Iya. Mantap, Wulan sehat ya? Alhamdulillah Kak, sehat. Kak, kita nak nanya tentang Guns Cafe ini Kak. Boleh. Boleh diceritakan sedikit tidak Kak tentang sejarah Guns Cafe kok tiba-tiba bisa ada di kota Palembang? Woi, sejarah ini ya. Wah, berat nih pertanyaannya. Jadi sederhananya Guns Cafe ini berdiri pada tahun 2011, Wanto Wulan. Jadi dulu memang aku pribadi memang hobi nongkrong, hobi kongko, karena background kita, kegiatan kita banyak di luar, karena aku kan profesinya event organizer juga pada saat itu. Jadi hobi nongkrong, hobi kongko, dan sama teman-teman, ujung-ujungnya kepikiran, jadi kenapa kita harus nongkrong di tempat-tempat yang lain terus. Jadi kan kalau tempat lain kan agak susah, ada jamnya, ada jam tutup, ada jam apa. Jadi karena memang hobinya nongkrong, jadi kepikiran di tahun 2010 sudah memuncak bagaimana kita, apa salahnya kalau kita punya tempat sendiri, kayak base camp sendiri dan lain sebagainya, untuk menunjang kegiatan kita selama ini, sekaligus juga untuk belajar atau memulai bisnis baru di bidang cafe and resto. Pada saat itu memang ada momentum yang sangat baik, yaitu kita buka cafe ini persis 6 atau 7 bulan sebelum SEA Games pada tahun 2011. Jadi memang Palembang masih dianggap sebagai kota yang biasa aja, kota mati. Dulu belum ada tempat nongkrong yang tutupnya sampai malam, jam 12 malam. Jarang ya? Jarang, paling di mall-mall. Kalau mall kan terbatas, jam 8 udah close, jam 9 udah close. Di Palembang pada saat itu di tahun 2011 memang belum ada cafe outdoor kapasitasnya besar, bisa bikin event. Di sini kita ada panggungnya, ada fasilitas lain sebagainya. Itu belum ada, yang tutupnya sampai malam. Dan mungkin Guns Cafe dianggap teman-teman atau masyarakat sebagai salah satu inisiator cafe outdoor yang kapasitasnya besar, yang bisa dipakai sampai jam 12 malam. Itu pada saat itu. Berarti 2011 sekarang 2021 sudah hampir 10 tahun. 10 tahunan 10 ya? tahun. 10 tahun setengah kalau pasnya. Pasnya ya? Ya, karena kita bukanya di bulan Mei kemarin, di 2011 di bulan Mei Juni. Sudah hampir 11 tahun ini Kak, berapa sekarang jumlah karyawan? Kalau jumlah karyawan kita masih, karena luas wilayahnya tidak berubah, jadi jumlah karyawannya tidak berubah juga. Tetap ya? Jadi kisarannya di sekitar ada 25 sampai 30 orang. Itu termasuk yang masak juga tuh? Iya, sudah termasuk sama yang masak juga. Sekarang paling yang ada perubahan, kita dari awal yang tadinya tidak buka pagi hari, sekarang kita sudah memperkenalkan kuliner sarapan pagi. Jadi kita sudah, Guns Cafe sudah 2 tahun terakhir kita memulai memperkenalkan kulinernya khas Palembang yang enak-enak banget itu kepada masyarakat buat sarapan pagi. Itu setiap pagi dibukanya Kak? Setiap pagi Dari kita jam buka. berapa Kak? Dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Dari jam 6 pagi sampai 10 pagi Iya, itu sarapan pagi kuliner Palembang. Pulang Palembang. Mantap, sudah bangun belum? Sudah. Sudah bangun. Alhamdulillah sudah pernah juga ke sini kan. Waktu mantap. pagi. Pagi. Oh, pernah? Iya, Pernah kenal sama owner itu Yoi. baik. Kalau untuk kafenya Dewe itu Kak, setelah sarapan pagi langsung kafe aja itu ya? Ya, kafenya kita buka jam 2 siang sampai jam 12 malam. Cuma karena kita sekarang yang paginya kita anggap shiftnya masih panjang, jadi kita shift yang pagi kita jual juga menu makan siang. Jadi sekarang kita ada 2 shift, jadi pagi sama malam. Nah ini kan Guns Cafe nih Kak, apa yang membedakan dengan kafe-kafe yang ada di luar sana? Apa yang menariknya dari Guns Cafe? Guns Cafe yang pertama mungkin lokasi strategis, mungkin banyak yang mengakui. Yang pertama, yang kedua parkirnya sangat banyak, luas, karena kita berada di hub di jalan protokol, ini di pusat kota, di Kambang Iwa. Semua orang tahu Kambang Iwa ini adalah pusat keramaian kota Palembang. Ikonnya di kota Palembang ada di depan sini, ada Kambang Iwa. Yang ketiga mungkin cafe kita memiliki kapasitas yang banyak. Jadi kalau untuk mungkin event, kegiatan, untuk ulang tahun di sini bisa mengundang sampai 500 orang di sini. 500 orang bisa mengundang di sini. Ini yang mungkin menjadi kelebihan kita. Yang keempat mungkin cafe kita memiliki fasilitas untuk bikin event-event atau mini-mini event, dari event yang kecil, sedang, menengah, bahkan event-event besar. Karena kita sudah memiliki panggung, sudah ada stage-nya, sudah ada sound system, sudah ada lighting, dan sudah ada
fasilitas pendukung untuk membuat kegiatan atau bikin event. Kita juga pernah selenggarakan rutinitas bikin event konser musik yang mengundang artis-artis dari Jakarta. Biasanya kita selenggarakan setiap 3 bulan sekali, pasti kita undang ada artis-artis dari Jakarta untuk menggelar konser di Guns Cafe. Dibikin konser pun bisa di sini. Nah itu kalau kita pengen bikin event nih, ya, boleh. Itu minimal bawa uang itu berapa tuh? Atau misalnya acara ulang tahun, acara kecil kan? Iya, jadi kakak ini kan orangnya kan suka bergaul juga, banyak teman juga. Jadi kafe kita ini terkenal juga dengan fleksibilitas. Jadi ya teman-teman yang ingin pakai tempat, komunitas ataupun perusahaan-perusahaan, kita fleksibel. Jadi kita melihat juga konten atau event apa yang ingin diselenggarakan. Terkadang kalau dia mewakili korporat atau perusahaan-perusahaan, dia memang secara profesional menanyakan biaya sewa tempat, biaya dan lain sebagainya. Artinya ada komersial event yang akan diselenggarakan di sini. Dan tidak menutup kemungkinan juga teman-teman komunitas Wontokulan. Jadi teman-teman komunitas, teman-teman adik-adik mahasiswa yang memang secara kegiatan mereka event-eventnya CSR, acara sosial, kita pula sering juga membantu teman-teman komunitas sama para mahasiswa juga untuk menggelar event di sini. Dalam tanda kutip mungkin tidak ada biaya yang kita pungut, melainkan mereka hanya berpartisipasi, mungkin sekadar sharing atau barter dengan belanja atau makanan dan minuman di sini. Jadi fasilitasnya kita kasih free dan lain sebagainya. Apalagi event-event sosial, kita pun siap mendukung kegiatan-kegiatan sosial baik di Palembang pelakunya maupun dari luar Palembang. Kita sering sekali banyak event yang memang kategorinya ada yang komersil, ada yang sosial, ada yang pertemanan. Kalau untuk mau ulang tahun mungkin kita kasih free. Silakan pakai fasilitasnya kayak gitu kan. Mantap banget ya. Jadi tinggal belanja saja di sini, silakan menikmati fasilitas yang kita miliki. Nah, ngomongin dengan fasilitas makanan di sini nih. Di sini menyediakan makanan apa baik sih, Kak? Kalau makanan kita sebenarnya ada coffee and resto. Jadi kita di awal kita memperkenalkan bahwa Guns Cafe ini tempat nongkrong, ada kopi dan makanan-makanan ringan. Nah, makin ke sini masyarakat sudah mulai pengen ada makanan-makanan yang mereka request, makanan-makanan nasional, makanan berat juga, termasuk juga ada steak yang mereka request. Jadi kita lengkap. Jadi ada makanan nasional ada, makanan luar ada, seperti steak, nasi goreng, semuanya lengkap. Yang paling banyak diminati orang mungkin karena di Palembang mungkin banyak yang tanya tetap ada pindang. Jadi Guns Cafe ada pindang untuk jarang. Jadi makanan Palembang dewe ada, makanan nasional ada, makanan luar pun ada. Wow, lengkapnya. Singgoyo ado galo. Termasuk kopi pun ada. Nah, yang paling recommended Kak, makanannya apa Kak? Makan apa nih? Makan berat apa ini? Yang berat boleh berat. Yang berat mungkin kita ada favorit kita sebenarnya ada 4. Ada ayam bakar, ada pindang patin. Yang ketiga ada bebek goreng sambal hijau. Nanti waktu dicoba nih sama Mulan. Bebek goreng sambal hijau. Mungkin kita juga ada varian ikan nila bakar. Ikan nila bakar dan ayam bakarnya kita spesial karena kita memakai bumbu merah. Jadi bumbu merah itu mungkin yang ciri khasnya kita tidak ada di tempat lain. Kalau ayam bakar sama ikan bakar mungkin biasa, mungkin bumbunya yang kita bedain. Bumbunya memang khas dari Guns Cafe. Bumbunya dari Guns Cafe, termasuk juga bebek goreng sambal hijau. Nah, kita kasih spesial, kita plus ada dikasih kuah pindang yang kita kasih free untuk orang mencicipi juga. Jadi sensasi mau makan bebek tapi ada kuah pindangnya juga. Masih ada Palembang. Nah Kak, ini kan kafe nih, Guns Cafe. Kafe ini kan biasanya identik dengan kopi. Benar. Nah, kopi yang paling recommended di sini kopi apa? Kopi kalau kita kan bergabung juga dengan Specialty Coffee, yaitu organisasi SCAI. Saya juga pernah menjabat atau diamanahkan sebagai ketua SCAI Sumsel, teman-teman. SCAI itu Specialty Coffee Association of Indonesia di wilayah Sumatera Selatan. Jadi kopi yang kita tawarkan adalah kopi-kopi yang memang hasil panennya bagus, petik merah, cara merostingnya, cara panennya sampai ke kafenya itu memang kualitas ekspor yang kita siapkan. Jadi kopi yang kita siapkan adalah kopi-kopi yang kualitas terbaik yang memang mulai dari hulunya, ini bahasa kopi dari hulunya sampai dia ke hilirnya ini prosesnya sudah dimonitor dengan perkembangan yang sangat baik. Untuk rekomendasi kita, karena kita orang Sumsel dan Sumsel adalah penghasil kopi terbesar di Indonesia, sudah otomatis kita akan merekomendasikan kopi Sumsel yang paling baik.
pengen coba tuh kopinya Cak kopi. Mangga. Banyak kopi Sumsel, ada kopi Empat Lawang, ada kopi Semendong, ada kopi dari Muara Enim, ada kopi dari Pagar Alam dan dari Lahar. Banyak, ada 5 varian kopi Sumsel yang kita miliki. Pokoknya ada galo. Galo lengkap, apapun ada di sini. Ada galo. Inilah sudah lengkap kak. Lengkap, Pengen tahu berapa sih harganya? Bener. Biasanya kalau kafe itu kan mahal. Iya, Ya. harga Kisaran mahal. dari mulai harga Ya, berapa kalau sampai harga berapa? kopi kita startnya di harga 10.000 sampai 25.000. Kalau makanan beratnya yang mungkin spesialnya kayak seperti pindang tadi kita harganya 25.000 itu udah sama nasinya. Jadi 25.000 paket Paket, ya? pindang sama nasinya. Gila kok. Jadi untuk makan beratnya di sini hanya sekitar 25.000 sampai 40.000 kisarannya seperti itu. Terjangkau lah pokoknya. Sangat terjangkau. Nah, apalagi kalau nongkrong yang malam-malam nonton, kita akan kasih hiburan dari musik gratis, bisa nongkrong sama teman-teman, sama keluarga, bisa nyanyi bareng, bisa boleh dikatakan anak muda juga hangout bareng sama teman-temannya di sini. Buat live musiknya ini mulai dari jam berapa kak adanya? Mungkin live musik kita startnya di jam 8 malam sampai jam 12 malam. Malam ya. Nah kalau misalnya di setiap usaha nih kak, pasti kan ada kendala. Nah Bener. kalau kita usaha kafe Cak ini kendalanya apa sih kak? Kendala apa ya? Kendala paling godaan untuk berkembang, godaan untuk kita. Ini kan saya sudah 10 tahun kan, 10 tahun setengah. Banyak teman-teman untuk tetap merekomendasikan kenapa nggak buka cabang di sana, di sini. Iya. Ya. Karena memang kita dari awal yang memang maunya cuma di sini satu, mungkin kita belum mencapai itu. Jadi kendala kita mungkin tahapan pengembangan bisnisnya untuk membuka cabang itu yang jadi kendalanya. Semoga nanti depannya buka ya. Amin. Kak harapan dan pesannya untuk Mang Cek Bice Ado Gawe yang mungkin belum pernah kesini. Oi. Apa sih? Oke, mungkin harapannya kami dari manajemen mewakili dari Gans Cafe mengajak semua pihak ayo berkunjung ke Gans Cafe. Kami menyiapkan menu dan fasilitas yang sangat banyak dan sangat komplit. Mungkin menu dari snack, kopi, makan siang, makan malam pun kita siapkan. Makan pagi. Makan pagi juga kita siapkan. Lengkap, ya? Dan mungkin bagi teman-teman atau masyarakat yang ingin membuat kegiatan, mau berkumpul bersama teman-teman untuk ulang tahun, bikin event, talk show, seminar, acara apapun itu, baik dari organisasi, kampus maupun dari perusahaan-perusahaan, kami sangat membuka diri untuk silakan menghubungi kami dan mendatangi kami akan siap membantu untuk mensukseskan keinginan dan harapan dari masyarakat yang ada di Kota Palembang maupun dimanapun Anda berada. Keren. Gans Cafe memang keren. Guys, jadi jangan lupa saksikan Ado Gawe di Indosiar.